Suwe Karso, pakai ejaan lama, ejaan yang Suwe Karso. Karena bukan apa ya, bukan dibuat seperti itu. Memang pada waktu itu memang ya itu mulutnya ya. Oh ya. Aji Grino. Aji Grino. Jadi saya pikir harinya habis sholat subuh lalu ke pasar, kurang lebih jam 5 ya, buka di pasar sudah ada di pasar yang dijual bola di pasar itu seperangkat isinya bahan-bahan es itu seperti apa, hijau atau jahe itu ya, jeli itu kolang kaling dan lain-lainnya. Nah, bapak itu menyesuaikan dengan acaranya. Takutnya karena orang sekarang itu kan pintar-pintar, katanya suka apa meruat seorang kader, tapi apa yang dibaca ya, namanya rutinan sejak bapak ini umur 3 tahun sampai 5 tahun dan seterusnya, ini gotong royong sudah terbentuk, sudah ada. Hingga saat ini gotong royong ini masih tetap ada. Ya bapak yang melanjutkan. Namanya gotong royong. Karena bapak apa ya? Kenapa sampai hari ini acara rutinan tetap ada? Untuk melanjutkan seni ini biar tidak hilang. Jadi pakai cara itu. Dan untuk apa ya? Tidak apa namanya? Dalam acara rutinan bukan merupakan suatu perkumpulan biasa, nanti kumpul lalu mau coba tidak. Jadi acaranya rutinan sekarang itu acaranya itu anjang sana dan pakai pengikat. Ada pengikatnya, pakai uang. Karena pada zaman dulu bapak masih kanak-kanak itu tidak pakai uang. Ya cuma ditentukan malam ini kumpul di rumahnya Bapak ngumpul gitu aja, mau coba sudah. Kalau itu ya, sehingga masuknya seseorang pada perkumpulan itu tidak terikat. Kapan saja mau keluar silakan, tidak ada masalah. Tidak ada hutang, tidak punya hutang di perkumpulan itu. Tapi sekarang tidak jadi pakai uang. Dan dalam pelaksanaan acara mocopatan ini 2 orang sekaligus 2 orang ya. Ada si penebang dan satunya penulis tukang mengartikan. Karena ini merupakan bahasa keraton, bahasa Ngawi. Sehingga bapak kalau ada satu kata-kata yang tidak paham, jadi bapak itu nyari orang-orang Jawa yang sekiranya orang Jawa itu bisa. Artinya yang ada di naskah ini. Tapi jarang sekali kalau orang Jawa yang ada di Jember ini jarang sekali bisa. Seni ini merupakan warisan mulai dari jangga terus ke buyut, ke kakek, bapak, terus ke saya. Jadi dari jangga ke saya ini sudah 50. Jadi untuk mengusir namanya jadi dikira-kira aja, karena mulai dari jangga ke bapak ini bisa rata-rata di atas 100 usianya. Jadi yang usianya orang terdahulu kan tidak seperti sekarang ya. Jadi umur dari jangka saya sampai ke kakek di atas 100 semua. Ada yang 150, ada yang 125, ada yang 111-an, 100 berapa gitu, di bawah 120. Terus sedangkan ayah saya sendiri, bapak saya itu sampai berusia 96 meninggal. Tapi meskipun bapak itu meninggalnya pada tahun 2016 meninggalnya bapak 2016. Sedangkan
naskah-naskah yang ada dengan seterusnya itu diwariskan ke saya itu pada tahun 80. Saya segala apa yang dipunyai Bapak diwariskan ke saya sejak tahun itu. Sejak tahun 80 segalanya seorang pahlawan dari Surabaya, Saung Galing. Waktu ditulis itu naskah, memang pada waktu penjajah ada di Jawa ini. Jadi menulisnya itu secara sembunyi-sembunyi, begitu selesai itu dipendem. Penjajahnya itu setelah kan dari Jawa, dari Indonesia itu lagi. Tapi pembaruannya ya ini, ya salinannya. Terus salinannya yang ini. Banyak lagi yang lain sana. Hilangnya ya di komunitas pinjam sana pinjam itu. Akhirnya lama-lama ya lupa Bapak. Yang hilang naskah kuno juga kan. Ada satu namanya naskah sejarahnya Nabi Ibrahim. Ada Ambio, ada Koyanti. Ada 3. Ini Bapak sebenarnya ini Bapak apa? Boleh tahu namanya Bapak? Oh iya. Terus saya itu nama saya Sukarso. Ya, Suwe Karso. Pakai ejaan lama, ejaan yang Suwe Karso. Karena bukan dibuat seperti itu. Memang pada waktu itu memang ya itu mulutnya ya. Ini nak siapa nih? Arif terus Talita. Anita. Anita. Okay. Anita Talita. Ini naskah yang terdahulu. Ini naskah paling tua. Ini mulai dari kantor saya. Ini naskah ini menceritakan sejarahnya. Ini sejarahnya Nabi Muhammad. Dan ini kertasnya ini bukan beruang biasa. Saya kurang ngerti juga kertasnya itu apa, kayak dari kayak semacam kulit. Iya. Ini juga bahasa Jawa. Ya. Bahasa Jawa. Yang ini menceritakan apa? Ini Nabi Yusuf. Terus ini pernah dibawa ke kampus. Dan ya sekaligus dia dibersihkan dengan mahasiswa. Itu saking kotornya dulu sehingga sulit untuk dibaca. Kalau ini ya dalam naskah ini urutannya dari pertama itu dari tembang Kasmaran. Kasmaran. Ngerti kan Kasmaran ya? Ya ngerti Kasmaran. Kasmaran. Artinya kasmaran sesuatu yang menyenangkan. Jadi kasmaran, setelah kasmaran tembang itu urutannya sino.
Sinom. Setelah Sinom, Durmo. Tembang Durmo. Setelah Durmo, itu ada tembang Atati. Setelah Atati ada tembang Megatruk. Setelah Megatruk, Pangkur atau Kukur. Ada nemu. Oh, ada lagi sebelumnya tembang apa namanya? Sesudahnya tembang Sinum. Selangit atau Kinanti. Jadi artinya begini, menurut urutan tembang-tembang yang ada. Pertama, di depannya di depannya Kasmaran tadi Micil, ada Micil. Di depannya Kasmaran, sebelumnya Kasmaran Micil. Apa perlu diuraikan sama Bapak? Tiap tembang-tembang artinya tembang-tembang. Kenapa kok pakai urutan dari Micil sampai yang terakhir? Ya, begini. Micil itu artinya keluar. Misalkan orang dari rumah Micil keluar rumah. Tapi kalau Micil di situ, ditembang di situ, artinya Micil itu diibaratkan ada seseorang bayi yang baru dilahirkan keluar. Artinya Micil. Yang dimaksud berarti bayi itu. Ya. Setelah bayi itu keluar, itu kan urutannya Kasmaran. Kasmaran itu sesuatu yang menyenangkan dan terhibur sekali kita dengan adanya balita yang baru dilahirkan. Kasmaran itu dilihat karena apa yang dilahirkan sudah beranjak umur bulanan, dalam beberapa bulan ke depan itu sudah nampak bagi perasaan orang tua terhibur sekali, senang sekali. Setelah Sinum itu ibaratkan tadi Kasmaran ya, itu dari umur bulanan sampai kurang lebih 5 tahun begitu. Setelah itu di situ kan ada tembang Sinum. Sinum itu artinya ibaratkan ke anak-anak sudah mulai anak-anak yang misalkan yang cowok di situ sudah mulai yang laki dinamakan perjaka atau jejaka ya. Sinum. Berarti sekitar umur 12 tahunan. Ya, ke atas. Di waktu itu masa remaja lah. Masa remaja sampai menjelang dewasa. Pada waktu itu usia itu yang laki itu dan yang cewek yang perempuan itu pada waktu usia itu ganteng-gantengnya ya seorang pemuda, cantik-cantiknya seorang wanita pada waktu usia belasan tahun sampai 20 kurang lebih. Itu remaja, keadaan remaja. Setelah di situ Sinum ya, ada selangit atau Kinanti. Selangit itu kalau diartikan itu saking bagusnya sesuatu. Iya. Atau di situ kan ada juga Kinanti. Kinanti itu artinya dituntun, digandeng. Kinanti digandeng. Jadi seorang anak sudah bisa digandeng, diajak kemana-mana. Kinanti. Setelah itu Durmo. Tembang Durmo itu digambarkan pada seseorang yang usianya sudah ada di pertengahan. Pertengahan itu dianggaplah setengah baya. Jadi mundur ke belakang sudah jauh, ya maju ke depan ya masih sama lah. Jadi berada di tengah-tengah. Tapi usia seseorang
pada waktu itu sudah mulai sudah mulai berubah, sudah mulai di usia itu tenaga mulai berkurang, juga nampaknya wajah ini tampak sudah mulai ada penuaan di waktu itu, begitu. Setelah Durmo ada kembang Artati di situ ya. Artati itu orang seusia ini setelah melewati di tengah-tengah, melewati tengah-tengah itu kita tuh harus berhati-hati, karena ini ibaratkan kita berjalan di lorong, kita ini sudah menghadapi lampu kuning, ngerti ya? Ya, lampu kuning. Kalau kalian ini masih jauh, bapak ini sudah mulai lampu kuning. Setelah lampu kuning, megatro ya. Megatro itu artinya pegatnya jiwa dengan ruh, badan dengan ruh. Berarti wafat begitu. Ya. Setelah dia megatro. Setelah itu ada pungkur. Pungkur itu artinya ya kitanya telah tiada, sudah lewat, sudah di belakang sudah. Ya tinggal kenangan, tinggal tulisan. Begitu. Itu alasannya kenapa diurutin begitu? Itu apa ya? Jadi pada waktu itu si pencipta tembang-tembang ini kan semua tembang yang ada di naskah ini semua ini kan para wali. Para wali. Bisa dimulai ya? Iya. Wong tekime luar ngawi cari tone rasa kakalane aneng kandung sampun tekeng pitung Sampun cakap Pak. Ya, Sampun. sudah.